selesai sesuai dengan PU dan juga pengawas dan lain-lain sebagainya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Robit Rianto, pesimis pembangunan gedung inspektorat selesai tepat waktu. Media Proling News mengabarkan, pembangunan gedung inspektorat Kota Probolinggo di Jalan Mastrip kembali digarap setelah sekian lama mangkrak. Namun, proyek bernilai miliaran rupiah ini kini menjadi perhatian serius DPRD Kota Probolinggo. Alasannya, progres baru hanya mencapai 16%, sementara tenggat waktu penyelesaian tinggal menghitung bulan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan, blak-blakan menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Iya, memang kan tugas fungsi kami di DPRD, terutama di Komisi 3, kami juga ingin melihat progres untuk pembangunan inspektorat yang kemarin juga sempat putus kontrak. Makanya kita ingin memastikan bahwa jangan sampai terjadi lagi kan begitu. Makanya kita turun ke lapangan untuk inspeksi seperti ini. Nah, ini setelah kita lihat memang sudah berjalan untuk masalah proses pembangunannya, cuman pernyataan dari pihak ketiga itu menyampaikan bahwa progresnya 16%, cuman kan kita nanti ingin melihat dulu gitu loh kepastiannya seperti apa. Makanya ini kan belum kita padukan dengan teman-teman PU, pengawas dan lain sebagainya, belum kita padukan. Oke, dari hasil 16% itu Pak, optimis buatan Pak. Makanya ini kami kan juga berharap bahwa endingnya nanti inspektorat ini harus selesai sesuai dengan target kita dan juga target pemerintah kan begitu. Cuman kita kan tidak tahu lapangan seperti apa, makanya nanti kita akan memadukan dulu dari beberapa konsep atau versi dari teman-teman pengawas. Kalau ini kan dari pihak ketiganya kan mengatakan bahwa 16% dan optimis untuk bisa selesai kan begitu. Cuman nanti ya fisik biasa-biasa saja sementara. Cuma yang menjadi catatan kami tadi itu berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan dari perencanaan itu. Makanya ini harus menjadi evaluasi juga bagi kami. Jangan sampai perubahan-perubahan itu merubah sebuah tatanan perencanaan yang sudah dilakukan, dan ini juga proses seandainya ada perubahan itu pun juga harus dikonsultasikan dengan pengawas dan perencana yang ada kan begitu. Ya, tadi juga sempat mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan karena faktor lain Pak, misalnya faktor alam. Tapi tidak boleh itu dilakukan sepihak. Nah, harus menjadi suatu kemufakatan dan kesepakatan juga harus sehingga otomatis MC0-nya juga akan berubah kan begitu. Makanya sudah menerima laporan? Belum tahu masalah itu. Makanya nanti sebagai bentuk pengawasan kita setelah pasca dari ini kita akan memanggil teman-teman PU dan juga pengawas dan lain-lain sebagainya untuk kita padukan lah berkaitan dengan ini. Benar Pak, ada informasi bahwa proyek ini disubkontraktorkan? Makanya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kalau itunya nanti kita lihat apakah disubkontraktorkan atau apa. Yang penting kita untuk sementara kita melihat dari sisi bangunan dulu. Tidak boleh ya? Kalau itunya kan prinsipnya tidak boleh. Cuma kalau masalah hal yang sangat prinsip, kami hanya memantau kaitannya dengan masalah infrastruktur ini sudah dikerjakan apa enggak. Tetapi kalau hal yang lebih teknis lagi, nanti kita pasti ketemuannya nanti pada saat kita mengundang rapat dengar pendapat dengan teman-teman baik PU maupun dari pihak ketiga dan lain sebagainya itu nanti. Nada lebih keras datang dari anggota Komisi 3, Robit Rianto. Ia terang-terangan meragukan proyek ini bisa rampung pada Desember. Kalau pemenangnya saya kurang tahu. Kami di sini menekankan bagaimana pekerjaan ini harus selesai sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Jadi kami menekankan bagaimana pekerjaan harus selesai sesuai dengan kontrak. Takutnya kami nanti sampai putus kontrak. Pokoknya pekerjaan harus selesai sesuai dengan kontrak
yang sudah disepakati Sekarang bersama. berapa persen, Pak? Kalau menurut saya ini memang harus ditambahi lagi tenaganya karena kami menengarai tidak akan selesai. Desember itu. Ya kayaknya. Jadi nanti kita mendorong rekanannya bagaimana untuk tambah tenaganya lagi ya. Kalau bisa dilembur, Pak. Iya. Kalau rekanan tadi Pak, wah pasti Kak. Kalau saya belum. Ini baru berapa persen katanya? Kita 16 katanya. Sementara itu, pelaksana proyek dari CV7 April, Edi Geol panggilan akrabnya, berdalih, dirinya menyampaikan, banyak kendala teknis yang membuat pekerjaan lambat, mulai dari perubahan desain akibat kondisi lapangan, faktor cuaca, hingga bangunan lama yang sudah tak sesuai gambar perencanaan. Mungkin progresnya ini sudah terlambat. Seperti apa Pak pengejaran? Optimis selesai sesuai dengan kontrak dengan dinas. Kalau masalah keterlambatan cuma hanya 3% dari POP 6 yang sekarang jadi. Karena sekarang 16 persen. Padahal targetnya 19 ya. Iya, karena ini kan kendalanya kan ada perubahan, selalu perubahan. Sedangkan perubahan itu dari gambar itu dilimpahkan ke kontraktor. Gitulah. Kalau kita nunggu dari pihak pengawas atau perencana itu terlalu lama, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa Perubahannya dalam seminggu. bentuk apa? Gambar. Jadi perubahan seperti kayak ini ya, stros itu ke dalamnya berapa itu dirubah. Terus ini stros ini kan 6,5, ternyata ada musibah alam, pasir sama batu kendalanya. Sedangkan besi sudah siap ini. Besi sudah siap. Akhirnya ada perubahan lagi. Itu waktu termakan dari perubahan itu, gitu loh. Sedangkan konsultan kan banyak kerjaan juga. Konsultan pengawas ini. Kalau dilimpahkan ke konsultan pengawas ini otomatis kan akhirnya tunda lagi, nggak selesai gitu. Kalau dak itu melengkung itu gimana? Yang mana? Oh, ini yang pertama. Dulu ini yang pertama, Pak. Yang pertama. Kita lanjutkan. Pak, untuk bangunan yang lama kan sudah agak lama mangkrak ya. Itu apa ada yang perlu dirubah ulang atau dibangun Oh, ulang? banyak. Banyak ya. Banyak yang dirubah. Apa di antaranya? Seperti pintu, terus apa lagi itu pintu kamar mandi, terus pintu jendela. Intinya tidak sesuai dengan gambar ya. Dan sesuai ada banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Gitu loh, banyak yang Tadi kan rekomendasi dari Dewan untuk menambah pekerja dan Sudah berapa sekarang pekerja? sudah 50 lebih, 50 lebih. hampir 60 ini Jadi sudah mencukupi ya dengan kerja. sudah mencukupi dengan tenaga kita. Pak, tadi anggota Dewan nyebut K3-nya sendiri baru berlaku hari ini. Kalau K3 sesudah itu Tidak, Pak, dari dari awal sebelum action itu sudah ada semua. Cuma sifat orang Probolinggo kan begitu sudah. Kenapa? Ya, dipakai kadang enggak, dipakai kadang enggak. Iya, kadang lupa dan di bawah. Sepatu sama helm itu terutama sudah. Jaring kok belum dipasang gimana? Kalau jaring itu tunggu kulitan. Kulitan yang Ya, di luar, Pak. Kulitan di luar. begitu terpasang semua mau action kulitan luar Ini sih. itu baru dipasang Kalau jaringnya. jaringnya Gitu sudah ya. ada di kantor. Terutama jaringan belakang sama sebelah. Karena itu ada bangunan dari kantor. Pak selaku apa Pak? Saya sebagai pelaksana dari Dengan kondisi ini, pembangunan gedung inspektorat yang diharapkan jadi pusat pengawasan pemerintahan Kota Probolinggo terancam molor. DPRD menegaskan akan terus mengawal proyek ini agar tak lagi berujung mangkrak seperti sebelumnya. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, koresponden Prolink News mengabarkan.